Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Maka semoga niat-niat kita benar-benar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Karena keikhlasan adalah syarat mutlak, syarat pertama diterimanya amal-amal ibadah seorang hamba. Syarat kedua adalah senantiasa mengikuti tuntunan, ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala saya akan mengupas tentang satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Tepatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 177, yang mana ayat ini mencakup seluruh kehidupan seorang hamba. Satu ayat tetapi mengandung berbagai macam hal yang merupakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang insyaallah taala apabila dia hidup di atasnya dan mati di atasnya, maka insyaallah dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi. Bukanlah suatu perbuatan berbakti, suatu perbuatan kebaikan yang terpuji itu sekedar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Namun pada hakikatnya perbuatan albir, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki itu adalah orang yang beriman kepada Allah, man amana billah wal yawmil akhir, dan dia beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan, wal malaikati, dan dia beriman kepada para malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah, yang terakhir adalah Al-Quranul Karim, wan nabiyyin, dan dia beriman kepada para nabi. Ini masalah-masalah akidah yang pertama disebutkan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa atal mala ala hubbihi, dan berbakti yang hakiki itu
peribadatan yang hakiki itu adalah, atau perbuatan baik yang hakiki itu adalah wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan, menginfakkan sebagian dari hartanya, padahal dia butuh harta itu. Ala hubbihi, dia ingin, dia butuh harta itu, tapi dia berikan kepada zawil qurba, kepada kaum kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang musafir, wasailina wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta, dan orang yang mempunyai hutang. Wa aqamas salata wa ataz zakah, kemudian juga dia menegakkan salat, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji-janji mereka kalau mereka berjanji. Akad-akad mereka tepati jika mereka membuat akad. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, dan orang-orang yang mereka itu bersabar baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dan mereka bersabar ketika menghadapi musuh, wahinal ba's, dalam peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini ayat yang panjang. Makanya sebagian ulama mengatakan ayat ini mencakup seluruh kehidupan seorang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita insyaallah akan menguraikan ya lebih rinci satu persatu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib." Bukanlah suatu perbuatan albir. Albir itu perbuatan berbakti, beribadah, berbuat baik. Itu bukan sekedar kalian itu menghadap timur atau barat. Bukan sekedar simbol-simbol. Ya, dalam berbuat kebaktian, berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu adalah yang terpuji itu perbuatan yang betul-betul didasari oleh iman kepada Allah Ta'ala. Bukan sekedar menghadap timur, menghadap barat, hal-hal yang bersifat seremonial, ya, yang tiada artinya, yang penuh dengan kedustaan, ya, basa-basi. Tidak. Nah, albir adalah ismun jami'un likulli khair. Albirru itu secara bahasa artinya suatu istilah yang mencakup semua kebaikan. Itu albir. Makanya disebut birrul walidain. Artinya berbakti kepada kedua orang tua. Semua apa yang kita miliki, kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian pernah Nabi SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan albir itu? Qal albirru husnul khuluq. Albir itu adalah akhlak yang mulia. Di sini disebutkan iman pada Allah. Berarti albir itu mencakup seluruh kebaikan. Ya. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan ganjaran yang besar dari perbuatan baik yang kalian lakukan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Jadi makna albir intinya adalah semua amal-amal kebaikan. Jadi amal kebaikan itu tidak sekedar Anda menghadap timur dan barat.
Walakinnal birra man amana billah, akan tetapi albir, perbuatan berbakti, beribadah, berbuat baik, ya, ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi semua amal-amal kebaikannya itu didasari oleh iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada para nabi. Apabila kita berbicara masalah iman, iman itu kaitannya dengan apa yang ada dalam dada, dalam hati. Ya. Kalau kita bicara masalah Islam, itu lebih cenderung kepada amalan-amalan yang lahir, yang zahir. Makanya arkanul iman, rukun iman itu semua ada 6, berkaitan dengan yang di dalam dada ini. Iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada hari akhir, hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bicara masalah salat, pada umumnya hal-hal yang zahir, yang lahiriah. Makanya rukun salat itu, rukun ibadah itu, rukun Islam itu ada 5. Kalau kita bicara masalah Islam, selalu kaitannya dengan amal-amal yang bersifat lahiriah, yang tampak, yang dikerjakan secara lahiriah. Rukunnya ada 5. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, ucapkan, ya. Makanya seorang kalau akan memeluk Islam, dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajib, tidak boleh tidak. Kecuali dia orang bisu. Kalau bisu ada apa-apa, tidak usah ucapkan. Tetapi selama dia itu bisa berbicara, maka dia dituntun 2 kalimat syahadat. Ini kalimat ya, amal yang zahir. Kalau seorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia dilindungi. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Karena dia sebagai seorang muslim. Dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Baru kemudian dia diajarkan sholat. Sholat ini amal yang juga amal yang zahir, tampak, yang kelihatan sholat itu. Ya, itu sholat. Ada 5 waktu. Makanya orang yang sholat dan orang yang tidak sholat itu ketahuan. Orang ini tidak sholat karena memang tidak pernah sholat. Orang ini sholat, ya, karena ini amal yang tampak, yang zahir. Adapun yang dalam hati ini, wallahu a'lam. Kita berhukum sesuai dengan yang tampak. Demikian pula zakat, puasa, haji, ya, yang semua itu adalah rukun-rukun Islam. Ini adalah amalan-amalan yang bersifat lahiriah, kelihatan. Sedangkan iman itu yang ada dalam dada seseorang. Ya, makanya definisi iman adalah ucapan dengan lisan, pengakuan dalam hati, diwujudkan dalam amal perbuatan dengan seluruh anggota badan. Itu iman, ya, mencakup semua itu, ucapan dengan lisan, ucapan dan lisan, pengakuan dalam hati, dan diwujudkan dalam amal perbuatan dengan seluruh anggota badan. Tidak ada iman tanpa amal. Coba baca Al-Quranul Karim. Iman itu diikuti dengan amal perbuatan. Karena konsekuensi dari iman seorang, dia harus lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 50 ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah selalu menyebutkan, menggandengkan antara amanu wa amilus solihat. Mereka beriman dan mereka beramal soleh. Ya, itu Islam. Islam ini bukan khayalan. Islam ini bukan sekedar renungan. Islam ini adalah ilmu dan amal, teori dan praktek, itu Islam. Ya.
Nah, jadi berbakti yang sebenarnya pertama didasari oleh hal-hal yang bersifat keimanan. Karena ini adalah landasan. Seorang melakukan satu amal perbuatan kalau tidak didasari oleh iman, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, tetapi kalau tidak didasari oleh iman pada Allah taala, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Ini masalah akidah, masalah keimanan. Jadi albir itu adalah orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ini selalu dan banyak digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, dari rukun iman yang 6 yang selalu digandeng dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah dua ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Allah ini ketika digandengkan dua hal ini, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, karena kita ini di awal keberadaan kita ini dari ciptaan Allah. Ya. Dulu manusia tidak ada, kemudian Allah menciptakan mereka. Makanya Allah pertama disebutkan, ya, karena kita ada karena Allah. Ya, permulaan dari kehidupan kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah tatkala Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi ini seorang khalifah. Jadi sebut Allah ini sebagai permulaan dari keberadaan manusia. Kemudian yaumil akhir, ini penyebutan akhir dari kehidupan manusia ini adalah akhirat. Ya. Akhir dari kehidupan manusia di akhirat. Makanya digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Dalam hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan kalimat yang baik atau diam. Nah, ini contoh bahwa selalu digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Manusia berawal dari Allah yang menciptakan mereka dan berakhir di akhirat kelak. Berakhir di akhirat. Kemudian Allah menyebutkan beriman kepada al-malaikah, para malaikat. Malaikat ini adalah tentara-tentara Allah, pasukan-pasukan Allah. Ya, Allah menginstruksikan mereka untuk berbuat, untuk beramal, ya, untuk melaksanakan perintah Allah. Allah ciptakan para malaikat dari cahaya. Tempat tinggal mereka di langit, ya, bukan di bumi. Tapi mereka disuruh turun ke bumi untuk urusan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Itu para malaikat mempunyai kekuatan yang dahsyat. Sebagian ulama mengatakan ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu meminta kepada siapa yang mampu untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Yang pertama mengajukan kemampuan untuk memindahkan singgasana itu adalah jin, namanya Ifrit. Jin namanya Ifrit. Kata jin itu, aku mampu memindahkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dari kursimu. Ini menunjukkan bahwa jin pun mempunyai kekuatan.
Tidak sama dengan manusia. Kemudian kata seorang yang berilmu, ya, yang dia diberikan ilmu oleh Allah, dari orang yang betul memahami ilmu, dia mengatakan, aku mampu memindahkan singgasana itu satu kedipan matamu. Tiba-tiba muncul. Para ulama mengatakan dia membacakan doa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang memindahkan itu adalah malaikat. Yang memindahkan singgasana itu adalah malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk memindahkan. Dalam sekejap. Sekejap. Nah, ini kekuatan yang dimiliki oleh para malaikat. Ya. Mereka diciptakan dari cahaya. Cahaya memiliki kekuatan. Beriman kepada para malaikat. Jumlah malaikat tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat. Di langit itu, langit yang ketujuh, ada namanya Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur kalau di bumi ini, umpamanya, contohnya lah Ka'bah. Di Ka'bah tempat orang bertawaf. Nah, di Baitul Ma'mur juga demikian. Tapi yang tawaf di Ka'bah itu kalau di Ka'bah di bumi itu manusia. Kalau di Baitul Ma'mur adalah para malaikat. Setiap hari yang tawaf atau yang masuk di Baitul Ma'mur itu ada 70.000 malaikat. Jatah mereka masuk satu hari satu kali masuk. Seumurnya mereka. Nah, berapa jumlah para malaikat? Tidak ada yang mengetahui. Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah kecuali Allah. Itu para malaikat. Ya, wal malaika. Ada 3 malaikat yang paling mulia di langit. Yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Beliau ini adalah Aminus Sama, yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi atau kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua adalah Mikail. Itu malaikat yang bertugas menurunkan hujan, membagi rezeki, yaitu hujan di negeri-negeri yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang kita lagi hujan lebat. Ya, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikan pada kami keberkatan dengan hujan yang diturunkan ini. Kemudian yang ketiga yaitu Israfil, malaikat yang membawa yang meniupkan sangkakala. Sangkakala ketika terjadi hari kiamat. Itu adalah Israfil. Ini 3 malaikat yang sangat mulia yang disebutkan oleh para ulama tentang 3 malaikat ini. Ya, jadi wal malaika. Kemudian beriman kepada Alkitab, kitab-kitab Allah. Ya, orang yang berbakti betul pada Allah Ta'ala adalah yang beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, baik yang kita ketahui seperti Taurat yang diturunkan kepada Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Ini yang diketahui. Dan ada hal-hal yang kita tidak mengetahui dari kitab-kitab Allah. Maka kita semua wajib mengimani kitab-kitab tersebut. Ya, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, kita beriman secara umum, secara global, bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu kepada para rasulnya. Terakhir adalah Al-Quranul Karim yang kita bahas ini, yang ada depan kita. Ya, kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Jadi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla mengambil para utusan itu dari 2 golongan. Utusan dari para malaikat
diutuskan kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki dalam melaksanakan tugas. Kemudian Allah memilih para rasul dari golongan manusia untuk memberi peringatan kepada umat-umat mereka, mengingatkan mereka, berdakwah mereka kepada Allah agar mentauhidkan Allah, beriman hanya pada Allah, beribadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini adalah misi seluruh rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid. Menyampaikan risalah tauhid agar tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib beriman kepada seluruh nabi-nabi Allah dan rasulnya. Ada 25 rasul yang wajib kita imani, yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan ada sekian banyak rasul yang lainnya yang tidak diceritakan oleh Al-Quran. Kemudian pula para nabi, ya, dalam sebuah hadis menyebutkan ada 360.000 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk beriman kepada itu semuanya. Ya, terutama 25 rasul yaitu yang diutus oleh Allah taala kepada manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh umat manusia. Ini masalah kaitan dengan keimanan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahwa perbuatan bakti yang sebenarnya, yang terpuji, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala adalah setelah beriman kepada hal itu, ya, disebutkan dalam ayat ini ada 5 rukun iman. Mana yang satunya? Yang satunya disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Beriman kepada takdir. Yaitu disebutkan di antara dalam surat Al-Qamar, dalam surat Al-Furqan, dalam surat Al-Hadid. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqna biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan tentang iman kepada hal-hal yang wajib diimani, kemudian Allah menyebutkan wa atal mala ala hubbihi, termasuk perbuatan yang baik. Perbuatan bakti yang sebenarnya adalah ketika seorang itu dia menginfakkan sebagian dari hartanya, ya, padahal dia butuh pada harta itu, tapi dia infakkan, dia berikan. Yang pertama dia berikan kerabatnya. Ya, ini Islam, ya, ini mengajarkan kepada kita untuk kita memperhatikan kerabat kita. Tidak sedikit orang yang dia memperhatikan orang lain, tapi kerabatnya dilalaikan. Padahal dia orang kaya, orang berduit, tapi yang diutamakan orang lain. Kalau untuk anak yatim, Masya Allah, padahal dia punya anak yatim dari kerabatnya, ini tidak diperhatikan. Yang diperhatikan anak yatim orang lain. Ya, ini keliru, salah. Jadi anak yatim itu pun ada 2. Ya. Yatiman dza maqrabah. Pertama, anak yatim yang dia itu merupakan dari kerabat kita. Ya. Kedua adalah yatiman, anak yatim yang bukan dari kerabat. Yang lebih diutamakan, pertama kali diperhatikan adalah yang masih kerabat kita. Baru kemudian yang tidak ada hubungan kerabat. Keluarga pun begitu. Orang yang miskin. Yang miskin dari kerabat lebih utama diperhatikan daripada yang lainnya. Ya, ini ajaran Al-Quran mengajarkan demikian kepada kita. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kepada dzawil qurba, kaum kerabat yang masih ada hubungan kekerabatan. Kemudian wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Ya, wabnis sabil, orang musafir, wasailin, ada orang yang minta karena dia bangkrut, karena dia kehilangan harta, karena dia apalah misalnya, dari hal-hal yang membolehkan dia untuk meminta.
berikan kepadanya, sailin. Kemudian wafir riqab, orang-orang punya hutang. Ya, betul-betul dia punya hutang. Ya, hutangnya bukan hutang riba. Ya, karena dia muamalah ribanya haram hukumnya. Dia betul-betul punya hutang, ada kebutuhan, dia tidak punya duit, tidak punya harta, kemudian dia berhutang. Ya, maka ini termasuk yang berhak mendapatkan zakat, berhak mendapatkan sedekah. Itu karena hutang. Kemudian setelah menyebutkan tentang hal ini, Allah Ta'ala menyebutkan tentang ibadah salat. Ya, wa aqamas salata wa ataz zakah. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Aqamas salah artinya ya dia menjaga hubungannya dan Allah Ta'ala. Allah menyebutkan di sini ya, pertama hubungan dengan Allah dalam hal rukun iman yang disebutkan ada 5 hal yang diimani. Tambah dengan takdir pada ayat yang lain. Kemudian Allah menyebutkan hubungan hablum minan nas. Ya, setelah menyebutkan hubungan dengan Allah, masalah iman kepada Allah, para malaikat, pada hari akhir, para nabi dan seterusnya. Kemudian Allah menyebut tentang hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dalam bentuk memberikan harta. Karena harta ini memang hal yang dicintai oleh manusia. Itu harta. Sesuatu yang dicintai, disukai oleh manusia. Makanya orang itu kadang-kadang menilai baik itu kalau dia diberikan. Coba kita cermati dalam kehidupan kita di dunia ini. Banyak kita menilai seseorang itu baik karena dia selalu memberi. Karena dia selalu memberi. Kalau dia tidak memberi, cenderung kita tidak menilai orang itu baik. Padahal dalam muamalah, dalam akhlak juga dia baik. Tegur sapa dia sebetulnya baik. Tapi kebanyakan manusia menilai orang itu baik ketika dia selalu memberi. Oh, orang itu Masya Allah. Orang itu karim, dermawan. Orang itu tangannya ringan. Ya. Orang itu selalu memberi. Orang itu selalu bersedekah. Ya. Ini jadi menjadi hal yang menjadi penilaian manusia. Itu salah satu sebetulnya. Bisa ada kebaikan-kebaikan yang lain. Bisa dinilai seorang dari akhlaknya, dari tutur katanya, ya, bisa dinilai bahwa dia itu baik dalam muamalahnya, ya, jujur, tepati janji. Itu juga sebagai bentuk penilaian kebaikan seorang. Namun pada umumnya manusia itu menilai dari sisi pemberian. Dan itu hal yang wajar. Hal yang wajar manusiawi. Jadi Allah menyebutkan di sini wa atal mala ala hubbihi. Ya, ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk tetap menjaga hubungan dengan kaum kerabat, dan anak yatim, dan orang miskin. Ya, tetap jangan sampai meninggalkan mereka. Ingat mereka. Lah kita kebanyakan ingat pada orang-orang kaya. Ya, karena ada maunya. Ya. Tapi kalau orang susah, orang ini kurang peduli. Padahal justru Allah memerintahkan kita untuk selalu mengingat mereka dengan berbagi. Dengan berbagi. Orang kaya itu tidak perlu diingat. Dia banyak duitnya, banyak hartanya. Tapi yang perlu dilihat orang-orang yang mereka susah. Mereka butuh uluran tangan kita. Mereka butuh bantuan. Ya. Cuma manusia ada 2 macam. Orang yang membutuhkan itu ada 2 macam. Ada orang yang butuh, dia bicara. Ada orang yang butuh, dia diam. Dia diam, dia mungkin malu, sungkan, ya, atau dia menjaga dirinya daripada meminta-minta, dia terasa hina, maka dia menutup mulutnya. Ya. Nah, jadi ini perlu kecerdasan orang-orang yang beriman dalam mencermati orang-orang yang membutuhkan. Ya, jangan menunggu mereka meminta. Ya, jangan menunggu mereka meminta. Sebelum mereka meminta, kita mencari informasi. Kerabat kita ini yang fulan ini orang yang butuh, punya anak, penghasilannya sedikit, dia butuh bantuan, berikan. Atau orang miskin atau anak yatim yang ada di sekeliling kita, perhatikan mereka. Ya, ulurkan bantuan apa yang kita miliki. Ya, atau mungkin kita sebagai perantara, ada orang-orang yang cukup,
orang kaya yang kita kenal, kita menjadi perantara. Ada fulan, orang ini susah, orang ini sulit, ayo bantu dia. Itu pun dapat pahala. Ya, kita sebagai perantara pun dapat pahala. Jadi hablum minan nas. Ya, dengan memberikan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, kemudian ibnu sabil, ya, dan seterusnya. Kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah, juga menggabungkan dua hal. Jadi kalau di atas tadi terpisah, iman, kemudian Allah sebutkan secara terpisah hablum minallah hablum minan nas. Kemudian di sini digabungkan wa aqamas shalata wa ataz zakah. Perbuatan baik yang sebenarnya adalah dia menegakkan salat hablum minallah dan dia menunaikan zakat hablum minan nas. Digabungkan pada lanjutan dari ayat ini tentang salat 5 waktu. Salat apabila dibilang salat ya oleh Al-Qur'an atau hadis, pertama kali yang wajib adalah yang 5 waktu itu. Baru kemudian masuk ke dalamnya salat sunnah. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang salat ini yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Itu adalah salat sebelum amal-amal yang lainnya. Yang dihisab pertama kali adalah salat kita. Ya, maka ini satu hal yang satu pertanyaan yang sudah dibocorkan oleh Nabi SAW. Ya. Sekarang misalnya ada atasan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ya. Itu biasa turun ke daerah-daerah meriksa. Lah orang yang diperiksa ini sudah siapkan notanya, ya, pengeluarannya, pembelanjaannya, pemasukannya, ya. Sudah tahu mereka. Maka mereka siapkan, ya. Sehingga ketika datang tim pemeriksa keuangan, oh sudah siap. Mana bukti ini, mana data ini, mana dikeluarkan semuanya. Ya. Nah di akhirat itu nanti pertama dihisab bagi seorang hamba itu sholatnya. Ya. Kita sudah dibocorkan apa yang akan ditanya pertama kali. Ya, maka jangan sampai kita lalaikan masalah sholat. Kita mempunyai tanggung jawab diri kita, istri kita, anak-anak kita, termasuk kerabat kita yang bisa kita ingatkan. Ini menjadi tanggung jawab kita pertama kali masalah sholat. Jangan gampangkan masalah sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan ini menentukan. Hisab sholat ini menentukan. Kalau positif, semua amal-amal kebaikan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ditolak oleh Allah Ta'ala, negatif, merah, maka amal-amal soleh yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahan renungan. Supaya kita betul-betul memperhatikan masalah sholat. Rukun sholatnya, syarat-syarat sholatnya, tumak ninanya, kekhusyuannya, berupaya ya, untuk kita sempurnakan. Walaupun mungkin tidak akan sempurna, tapi kita upayakan mendekati kesempurnaan dalam sholat ya. Jangan main-main masalah sholat ya, jangan gampangkan masalah sholat. Kemudian masalah zakat juga demikian, harta yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Orang muslim boleh mempunyai harta, menjadi kaya raya, silakan. Dari 10 orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka itu masuk surga, itu ada 10 sahabat ya. 6 diantaranya adalah orang-orang kaya raya ya. 6 diantara 10 orang yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, ya, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah di surga, dan seterusnya. 10 orang itu, 6 adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan yang besar. Tapi mereka tempatkan kekayaan mereka pada tempatnya. Jadi Islam tidak melarang seorang menjadi orang kaya. Tetapi ada 3 hal penting dalam hal berkaitan dengan harta. Seorang ingin jadi kaya, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, harta yang dicapainya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Ini yang pertama. Ya, harta ini yang dicapainya dengan cara yang halal dan bukan diperoleh dengan cara yang haram. Yang kedua, ya,
Orang yang mempunyai harta itu harus memberikan hak Allah dari hartanya, yaitu zakat. Yang ketiga, seorang boleh berharta dan catatan harta ini tadi tidak melalaikan dia dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir mengingat Allah. Ya. Jadi harta tidak boleh melalaikan seorang dari melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang dia dilalaikan oleh harta dan anaknya, maka itulah orang-orang yang merugi. Ya. Ini tentang salat dan zakat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang mereka kalau berjanji, mereka tepati janjinya. Kalau membuat akad perjanjian, ya entah itu pinjam meminjam, akad perjanjian, apalah yang ada akad-akadnya, mereka menepati akad-akad mereka. Mereka menepati akad mereka, janji mereka. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kita punya perjanjian dengan Allah, beriman pada Allah, taat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini termasuk ahad, ya, yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya perjanjian dengan siapa? Kita wajib menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ya, tadi itu muamalah. Wal mufuna bi ahdi idza ahadu, ini berkaitan dengan muamalah. Ya. Muamalah, perjanjian-perjanjian. Ya. Jangan berbohong dalam berjanji, hutang piutang termasuk, ya, pinjam meminjam dan yang lainnya dari muamalah itu. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat. Di antara sifat orang-orang mulia yang berbakti pada Allah Ta'ala adalah orang-orang yang bersabar. Hidup ini ujian. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, innama wudi'atid dunya lil bala. Kata beliau, Allah mendesain bumi ini, dunia ini untuk ujian. Ya. Jadi dunia ini untuk ujian. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dan berbagai macam ujian. Ya, maka hadapi ujian itu dengan apa? Sabar. Was-sabirina fil ba'sa, dan orang-orang yang mereka bersabar ketika mereka diuji oleh Allah dalam keadaan miskin, sedikit harta, ba'sa, mereka tetap bersabar. Wad-dharra, orang-orang yang mereka itu diuji oleh Allah dalam perjalanan mereka, ada kepayahan-kepayahan dalam hal-hal yang membahayakan mereka. Ya, dalam peperangan, hinal ba'as, ketika peperangan, berjihad di jalan Allah. Ini semua memerlukan kesabaran. Jadi hidup ini ujian, dan ujian itu harus dihadapi dengan kesabaran. Makanya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar itu dengan pahala yang tidak ada hitungannya, berlipat ganda, pahala yang tidak ada batasnya. Ya, itu orang-orang yang bersabar. Ini menanamkan sifat dalam diri seorang mukmin, ya, untuk mendapatkan albir, perbuatan berbakti dan beribadah pada Allah yang sebenarnya adalah dengan memiliki sifat sabar. Kemudian ulaikal ladzina shadaqu. Nah, orang-orang yang semua memiliki hal-hal ini tadi yang disebutkan sebelumnya, itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam iman mereka. Ya, itulah orang-orang yang jujur, yang benar di dalam iman mereka. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka. Nah, ini di antara kajian kita, yaitu satu ayat yang mencakup seluruh aspek kehidupan seorang mukmin
di dunia ini. Ya. Diakhiri dengan apa? Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kejujuran itu membawa kepada ketakwaan. Ketakwaan itu menjadikan seorang jujur. Ya. Jujur dalam imannya, takwa dalam dia kehidupannya, dalam muamalahnya, dalam hablum minallah dan hablum minan nas, tetap ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu berada di bawah kekuasaan Allah. Kita ini hidup di bawah peraturan Allah. Orang yang taat kepada peraturan Allah dia yang selamat. Orang yang menyimpang dari peraturan Allah dia akan celaka. Ya, dia akan celaka. Maka semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita taufik, hidayah dan inayahnya. Ya, marilah kita terus belajar menuntut ilmu, meningkatkan iman kita, ya, menjaga istiqomah di dalam kehidupan kita di dunia ini, baik dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia hendaknya selalu istiqomah. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira cukup. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.